ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Bapak-bapak dan saudara-saudara, a'azani Allah wa iyyakum. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, nikmat karunia yang tidak mampu kita untuk menghitungnya. Kita ingin menghitung nikmat Allah, walaupun kita menulis dengan tinta, air laut, tangke-tangke tumbuhan sebagai penanya, kita nggak akan mampu. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kamu menambah lagi sebanyak itu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, azani Allah wa iyyakum. Di hari Jumat yang mubarak ini, hari Id bagi kaum muslimin setiap pekannya, hari Sayyidul Ayyam, khatib mengingatkan kepada diri sendiri dan juga kepada kaum muslimin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kita mentaati perintah-perintah Allah menurut kemampuan kita dan menjauhi daripada apa-apa yang dilarang oleh Allah. Bapak-bapak dan saudara-saudara, a'azani Allah wa iyyakum. Khatib pada hari Jumat ini akan menyampaikan, yaitu untuk mengingatkan kepada kita tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada beberapa nikmat yang agung, nikmat yang besar, nikmat yang kalau kita timbang dengan bumi dan isinya, dengan semua gemerlap yang ada di atas muka bumi ini, tidak akan mampu untuk menandinginya. Yang pertama adalah nikmat taufik dari Allah, sehingga kita ditunjuki kepada kita kepada ajaran Islam, hidayah di atas Islam, hidayah di atas iman. Ini adalah hidayah, nikmat yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya dari jin, manusia dan semua alam semesta. Ini adalah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia. Bapak-bapak dan saudara-saudara, azani Allah wa iyyakum. Selain daripada nikmat Islam dan nikmat iman, kita diteguhkan hati kita untuk mengikuti petunjuk Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu agar kita bisa mengamalkan agama ini dengan benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita, ini adalah nikmat yang paling besar. Demikian juga musibah yang paling besar yang ditimpakan kepada umat manusia adalah
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai ajalnya, inilah musibah paling besar. Maka sampailah kepada umatnya ini berbagai macam fitnah. Bapak-bapak, saudara-saudara, a'azani Allah wa iyyakum, nikmat yang paling besar disebabkan Allah menunjuki kita kepada ajaran Islam ini. Ini tentunya wajib terus menerus kita untuk mengingat dari lisan kita mengucapkan alhamdulillah, dan dari amal jawarih kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rasulnya yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak boleh terpedaya dengan orang kafir. Orang kafir adalah manusia yang paling hina dina, orang yang paling sengsara di dunia sampai akhirat. Walaupun di dalam pandangan kita dia telah menguasai bumi ini, mereka mempunyai harta kekayaan, pangkat dan kedudukan, tapi jauh daripada hidayah itu taufik, maka dia orang yang paling hina. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Ali Imran ayat 197, la yaghurunnaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan kamu terpedaya dengan kesibukan orang-orang kafir di negeri-negeri mereka. Mereka sibuk bangun pagi, ya, kemudian bekerja siang malam, tidur kembali hanya untuk itu. Hanya makan tidur, hanya untuk mengisi perut, hanya untuk memuaskan nafsu. Jauh daripada peribadatan kepada Allah, tidak ada hidayah di dalam kehidupan mereka. Maka Allah mengatakan mereka manusia yang hina, jangan kamu terpedaya. Mereka sibuk setiap hari untuk mengumpulkan dunia mereka. Tsumma ma'wahum jahannam. Kemudian mereka, tempat kembali mereka adalah jahannam wa bi'sal mihad, sejelek-jeleknya tempat kembali. Orang Islam tahu hidup ini fana, hidup ini sementara, hanya ujian. Sedangkan kehidupan yang hakiki adalah akhirat. Ya, akhirat mempunyai sifat yaitu khairun wa abqa. Kehidupan yang jauh lebih baik daripada dunia dan hidup yang kekal abadi. Orang-orang di padang mahsyar ditanya berapa lama kehidupan di dunia? Hanya setengah hari. Ada yang bilang 1/4 hari. Begitu singkatnya hidup di dunia. Tapi kehidupan yang kekal abadi hanya orang yang beriman, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara-saudara, azani Allah wa iyyakum. Yang kedua adalah nikmat di atas ilmu. Bapak-bapak dan saudara-saudara, azani Allah wa iyyakum. Tidak akan mungkin seseorang bisa mengenal Islam dengan benar, bisa mengenal keimanan dengan benar tanpa ilmu, tanpa kita belajar, tanpa kita faham tentang agama ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang mulia yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala hendak berikan kebaikan kepada seseorang, maka diberikan kefahaman tentang agama. Faham tentang agama adalah indikasi bahwa hidupnya seseorang ini hidup yang baik, hidup di atas ridha Allah, kebaikan yang datang dari Rabbul Alamin. Ini karena pemahaman seseorang kepada agama. Maka oleh karena itu, ya ihwa rahimani wa rahimakumullah, ilmu ibarat cahaya yang menyinari dalam kegelapan, yang menunjukkan arah jalan yang ditempuh. Tanpa ilmu, seseorang akan tersesat jalan di jurang kebodohan. Keselamatan seseorang di dunia sampai akhirat tergantung bagaimana mereka memahami agama ini.
Banyak daripada kaum muslimin bersyukur sudah masuk Islam, mengakui keimanan, tapi masih jauh banyak daripada kaum muslimin yang tidak faham tentang agama. Mereka menjauh daripada agama. Justru hanya dengan ilmu kebaikan dunia dan akhirat. Sekarang banyak ayuhal ikhwah, banyak orang menginginkan negeri yang thayyibah. Bagaimana mungkin negeri yang thayyibah tanpa ilmu? Bagaimana mungkin negeri ini akan dipimpin oleh orang-orang yang hebat, yang baik, yang beriman tanpa ilmu, tanpa kebaikan dari agama ini? Maka inilah ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ilmu sebagai penentu kebaikan seseorang di dunia sampai akhirat. Bahkan ilmu ini penentu apakah amal seseorang itu diterima atau ditolak. Hadis yang sering dibaca, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang mereka barang siapa yang beramal di dalam amalan agama ini di mana mereka tidak sesuai daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak sesuai dengan contoh Rasulullah, tertolak di sisi Allah. Ada beberapa hadis yang semirip. Bapak-bapak dan saudara-saudara, a'azani Allah wa iyyakum. Yang ketiga ayyuhal ikhwah, nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat persatuan. Bersatu ini nikmat yang paling besar. Dan perselisihan adalah azab yang sangat besar bagi kaum muslimin. Bapak-bapak dan saudara-saudara, a'azani Allah wa iyyakum. Para sahabat ridwanullahu ajmain telah mendapatkan nikmat yang besar karena hidup bersama Rasulullah. Mereka adalah orang yang terbaik, yang kita setelah Rasulullah generasi terbaik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya ini untuk mengikuti jalan yang telah mereka tempuh, karena mereka telah dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian ayuhal ikhwah, sahabat manusia terbaik diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 103 surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada sahabat, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali Allah yaitu Islam dan jangan berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat nikmat yang Allah berikan kepada kamu sekalian ketika kamu dahulu sebelum kalian mengenal Islam, ketika kalian jauh daripada Islam masa jahiliyah, kalian a'daan, dalam keadaan bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubihim. Allah yang nyatukan hati kalian dan menjadikan kalian itu bersaudara. Ingat nikmat yang Allah berikan kepada kamu sekalian. Ketika kamu dahulu berada di pinggir jurang neraka, Allah selamatkan kalian. Allah yang selamatkan kalian dengan nikmat Islam. Bapak-bapak dan saudara-saudara, azani Allah wa iyyakum, para sahabat diingatkan yang demikian. Ayat ini khitabnya kepada para sahabat, namun demikian ayat ini ditujukan kepada kita semuanya. Ingat, kita sudah Islam, sudah mendapatkan nikmat yang besar. Tidak akan mungkin orang Islam, mereka ngaku Islam tapi masih bermusuh-musuhan. Ada apa di dalam Islam mereka? Ada yang cacat, ada yang gak beres dalam agama mereka. Kenapa? Mereka sudah Islam tapi mereka masih bermusuhan. Ini keanehan.
keajaiban. Ada yang cacat dari agamanya, perlu koreksi. Bapak dan saudara-saudara, azani Allah wa iyyakum. Islam mempersatukan hati-hati manusia. Ketika hati sudah bersatu, maka lahiriah pasti akan bersatu. Sekarang ayyuhal ikhwah, kaum muslimin, mereka hanya mementingkan persatuan lahiriah, tidak peduli kepada hati mereka. Membiarkan hati berselisih tanpa islah, tanpa adanya suatu perbaikan. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara, azani Allah wa iyyakum. Persatuan di dalam Islam bukan persatuan lahiriah saja, tetapi persatuan lahir maupun batin. Allah memberikan gambaran pada ayat ini, dijadikan hati mereka bersatu. Ya. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka bersatu, tapi bersatu mereka hanya lahiriah. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu lihat mereka itu bersatu padu, hati mereka berselisih, tidak ada manfaat. Bapak-bapak dan saudara-saudara, azani Allah wa iyyakum, di khutbah pertama saya cukupkan yang demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik hidayahnya, sehingga kita yang sudah Islam, yang sudah mengakui keimanan, kita bersungguh-sungguh di atas ilmu, bersungguh-sungguh untuk senantiasa bersatu, jauh daripada perselisihan. Barakallahu lana fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara, azani Allah wa iyyakum. Nikmat yang keempat adalah nikmat, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Nikmat kesehatan dan kesempatan ini nikmat yang agung. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang dua nikmat ini yang banyak manusia tertipu dan banyak manusia lengah. Mari kita dengarkan daripada hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu, banyak manusia lalai lengah dengannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Ibnu Battal berkata dalam mengomentari daripada hadis ini, dan ini banyak ulama-ulama hampir semua mengomentari tentang dua hadis ini, dua nikmat di dalam hadis ini. Di antaranya Ibnu Battal, yaitu seorang ulama tabi'in, seseorang tidaklah dikatakan memiliki waktu luang hingga mereka sehat. Jadi kalau seseorang itu dikata waktu luang juga sehat. Barang siapa memiliki dua nikmat ini, hendaklah dia bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai dia tertipu dengan meninggalkan syukur kepada Allah. Karena Allah telah memberikan dua nikmat yang besar ini. Sehingga dengan nikmat ini dia bisa beribadah, bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa memperberat, ia bisa beramal untuk memperberat timbangan kebaikannya di padang mahsyar. Ini karunia nikmat yang besar dari Allah, yaitu dengan sebab ini dia bisa melaksanakan perintah Allah, dia bisa menjauhi daripada apa-apa yang dilarang oleh Allah.
Barang siapa luput dari yang demikian ini, maka dia tertipu. Bapak-bapak dan saudara-saudara, azanallahu wa iyyakum. Hari ini sangat bisa jadi banyak saudara-saudara kita di rumah sakit. Banyak saudara-saudara kita yang uzur di rumah. Mereka sakit, mereka menginginkan hadir di masjid. Mereka ingin beribadah. Bahkan ada yang masih duduk di kursi untuk sholat. Kenapa? Uzur. Padahal sholat itu sholat yang paling besar kemuliaan seorang hamba sujud. Maka kalau orang bisa sujud, wajib sujud dan tidak boleh duduk di kursi. Tapi ayolah ikhwah, ada yang uzur, tidak bisa sujud. Ini kasihan. Ini karena apa? Tidak sehat. Ada orang itu yang mereka sibuk dengan dunia mereka. Tidak ubahnya dengan orang-orang kufar. Sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat 197 tadi. Sibuk di negeri-negeri mereka. Kaum muslimin masih banyak sibuk. Lupa untuk membaca Quran. Tidak ada waktu untuk hadiri pengajian. Tidak ada waktu untuk sholat 5 waktu. Kenapa? Sibuk. Sibuk. Ini kasihan, tertipu oleh dunia. Dunia boleh dicari ayyuhal ikhwah. Asalkan jangan tertipu. Dunia boleh kita raih. Asalkan kita jangan meninggalkan sesuatu yang utama. Mudah-mudahan daripada apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Karena yang 4 ini yang saya sebutkan adalah nikmat yang paling agung. Nikmat yang lain begitu banyaknya, enggak mampu kita untuk menghitungnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini adalah orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Bersyukur lewat lisan, bersyukur lewat amal jawari dengan ketaatan, dan kita akui nikmat Allah itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita yaitu di atas fitrah, di atas agama yang hanif yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yukarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina min amwalina wa ahlina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhirul da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.